Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Santo, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional, Program Studi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal dari ujian tengah semester mata kuliah Change Management yang diampu oleh Bapak Denny Hidayatullah MMSI. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan macam-macam perubahan yang terdiri dari perubahan tidak berencana dan perubahan yang berencana. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai perubahan tidak berencana. Perubahan tidak berencana merupakan perubahan sosial yang tidak dikehendaki dan berlangsung di luar perkiraan masyarakat atau organisasi. Contohnya di saat sekarang ini terjadi wabah virus COVID-19 yang sangat berdampak pada seluruh aspek, salah satunya aspek ekonomi, sehingga manajemen perusahaan dengan mewabahnya virus COVID-19 ini banyak pihak manajemen pihak manajemen menyesuaikan dengan diberlakukannya PSBB oleh pemerintah untuk mengatasi penularan virus. Akibatnya pihak manajemen harus menyesuaikan pola organisasi dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, yang mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan perubahan dalam melakukan aktivitas bisnisnya agar operasional perusahaan tetap terus berjalan, yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet atau berbagai layanan melalui jaringan internet dalam mengadakan, seperti contohnya dalam mengadakan rapat-rapat pertemuan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis, kemudian dalam menjalankan bisnis, yaitu seluruhnya dilakukan dengan yang melalui berbasis online. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan yang berencana. Perubahan berencana merupakan perubahan sosial yang telah direncanakan, yang tujuannya oleh pihak-pihak tertentu yang disebut dengan agent of change. Contohnya yaitu penerapan sistem data terdistribusi yang ditentukan oleh pihak manajemen organisasi dengan merancang suatu sistem terdistribusi yang berbasis web server, yang dimana merupakan metode yang tepat ditentukan dan diterapkan oleh manajemen organisasi dalam mengupayakan peningkatan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang maksimal. Artinya pihak manajemen merencanakan dan mempersiapkan sebuah sistem untuk organisasinya yang baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja di dalam bawah naungan manajemen perusahaan. Kemudian untuk yang kedua, soal yang kedua yaitu mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Menurut Haynes tahun 2005, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam menjalankan manajemen perubahan. Di antaranya yaitu yang pertama, positioning value atau strategic positioning, yaitu menentukan posisi strategis, di mana tahapan ini merupakan tahapan dalam sistem thinking, di mana apa yang menjadi tujuan atau posisi strategis organisasi didefinisikan dengan jelas. Posisi inilah yang akan dicapai dengan perubahan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu measure goals atau mengukur tujuan. Dalam tahapan ini ditentukan ukuran-ukuran dan mekanisme yang digunakan untuk melihat apakah tujuan telah dapat dicapai. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu assessment strategi atau strategi assessment. Pada tahapan ini ditentukan gap atau kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah untuk mencapai kondisi yang diinginkan dengan lebih baik. Oke, selanjutnya tahapan yang keempat yaitu actions level, artinya aktivitas perubahan, di mana tahapan ini akan mendefinisikan dan mengimplementasikan strategi yang akan dibutuhkan untuk mengurangi gap atau untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditentukan pada tahap yang pertama.
yaitu positioning value strategic position. Kemudian tahapan yang kelima yaitu environment scan atau identifikasi lingkungan eksternal. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi lingkungan eksternal yang mempengaruhi perubahan. Identifikasi ini dilakukan dengan menggunakan scanning framework atau kerangka kerja identifikasi atau SCEPTIC, Social, Competition, Economic, Politik, Teknologi, Industri, Customer. Yang selanjutnya hasil identifikasi ini akan memberikan arah dan seberapa besar perubahan yang akan dilakukan. Lanjut ke soal nomor 3 yaitu mengenai penjelasan ciri-ciri organisasi yang sukses. Adapun ciri-ciri organisasi yang sukses adalah yaitu organisasi yang dapat menciptakan suatu pembelajaran dalam organisasi. Artinya adanya suatu visi untuk menentukan ke arah mana organisasi itu akan berjalan. Kemudian terciptanya suatu iklim yang mendukung terciptanya proses kreativitas. Terdapatnya sistem yang memberikan kesempatan bagi semua orang untuk saling bertukar pengetahuan. Dan adanya pemberdayaan yang memberikan kepercayaan. Kemudian adanya pemberdayaan yang memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk dapat mengambil dan mempertanggungjawabkan keputusannya sendiri. Bahwa ciri organisasi yang sukses bukanlah organisasi yang terbesar, bukan pula organisasi yang terpintar. Tetapi organisasi yang sukses adalah organisasi yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dan memberikan dapat pembelajaran organisasi memastikan hal tersebut dapat terjadi. Kemudian soal nomor 4, bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi? Ada beberapa cara untuk mengubah budaya organisasi, yaitu yang pertama dengan cara mengamati lingkungan yang berhubungan dengan 2 atau 3 tren yang akan memberikan pengaruh pada organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua, menentukan implikasi dari tren tersebut. Yang ketiga, melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi serta memperbaiki sampai menjadi pernyataan yang singkat dan kuat. Yang keempat, melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen yang fleksibel dan cair, yang melepaskan energi dan semangat orang. Yang kelima yaitu menantang hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi. Yang selanjutnya meninggalkan hal yang tidak berguna di masa sekarang dan yang akan datang, dan hanya mempertahankan hal yang merefleksikan masa depan yang diharapkan. Kemudian cara mengubahnya yaitu dengan berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan yang dapat memobilisasi orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Selanjutnya membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi sehingga hanya terdapat satu pimpinan dan memiliki banyak pimpinan pada semua tingkat organisasi. Soal nomor 5 mengenai penjelasan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Ada beberapa teknik dalam mengatasi tantangan perubahan dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu edukasi, komunikasi, dan sosialisasi. Artinya informasikan mengenai proses perubahan yang terjadi, lakukan proses edukasi atau pendidikan dan pengarahan kepada semua stakeholder dalam organisasi. Komunikasikan sesuatunya dengan jelas. Komunikasi yang jelas dapat mengurangi dampak dari informasi yang kurang tepat dan informasi yang buruk. Jika anggota menerima informasi yang benar dan tepat, maka akan terjalin komunikasi yang baik. Lakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada stakeholder. Teknik yang kedua yaitu partisipasi. Berikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut yang dapat mengurangi tingkat resistensi dan penolakan dari karyawan. Karena kita tidak mungkin menolak perubahan di mana kita sendiri ikut dalam pengambilan keputusannya. Upaya partisipasi ini dapat menghasilkan keputusan yang bermakna dalam rangka mengurangi tingkat resistensi.
dapat meningkatkan komitmen dan meningkatkan kualitas keputusan untuk sebuah perubahan. Selanjutnya yang ketiga, tekniknya yaitu memberi dukungan dan komitmen. Dukungan dan komitmen perusahaan atau organisasi sangat penting dalam proses perubahan untuk dapat meminimalisir rasa takut dan kecemasan dari anggota atau karyawan. Dengan memberikan konsultasi dan terapi, memberikan pelatihan keahlian yang baru adalah beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen sebuah perusahaan untuk mendampingi karyawan dalam proses perubahan. Kepada karyawan yang menolak perubahan ini dapat dilakukan dengan memberikan pensiun dini atau golden snake hand. Selanjutnya yaitu membangun hubungan yang positif. Manajemen harus mampu memfasilitasi terciptanya hubungan yang positif. Karyawan dapat lebih menerima proses perubahan bahkan oleh karyawan yang tidak setuju sekalipun dengan adanya perubahan. Yang selanjutnya yaitu tekniknya menerapkan perubahan secara adil. Dengan menerapkan perubahan yang terjadi secara adil kepada seluruh karyawan bahkan termasuk terhadap jajaran top manajemen, karena ekspektasi karyawan terhadap perlakuan yang adil adalah sangat penting. Jika misal terjadi pengurangan gaji besar-besaran yang hanya diberlakukan terhadap karyawan tingkat yang paling bawah, pastinya akan terjadi bentrok atau penuntutan. Selanjutnya teknik yang keenam yaitu manipulasi dan kooptasi. Manipulasi yang dimaksud di sini adalah menyamarkan upaya untuk mempengaruhi proses perubahan untuk mengurangi resistensi karyawan. Manipulasi dapat dilakukan dengan cara memelintir pesan untuk mendapatkan kerjasama dari karyawan. Sementara kooptasi adalah metode buying off yang mengkombinasikan manipulasi dan partisipasi. Kooptasi dapat dilakukan dengan misalnya memberikan jabatan kepada pemimpin dari karyawan yang menolak perubahan. Hal ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi ataupun saran, tetapi lebih kepada untuk mendapatkan dukungan. Selanjutnya tekniknya yaitu merekrut orang yang menerima perubahan. Banyak orang yang memiliki sikap yang positif dalam menghadapi perubahan. Orang yang memiliki konsep diri yang positif dan toleransi risiko yang lebih besar dapat menerima perubahan. Selain merekrut orang yang terbuka kepada perubahan, menjadi penting memilih tim yang dapat beradaptasi dengan tidak hanya mempertimbangkan motivasi individual karyawan, tetapi juga memotivasi kelompok. Selanjutnya, yang terakhir yaitu teknik kursi atau hal ini merupakan teknik terakhir yang mengatasi penolakan perubahan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Koersi yang berarti tindakan ancaman secara langsung yang ditujukan kepada karyawan supaya para karyawan ataupun anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk menerima perubahan secara dipaksakan yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen organisasi atau perusahaan. Saya rasa cukup penjelasan jawaban dari beberapa soal ujian tengah semester kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.